Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, udah Uni Kasadonyo. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lama, bercerita lama bersama Buddha kita, yaitu Irfan Alfiansyah SAG, yang mana beliau merupakan alumni keluarga mahasiswa Minang UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya beliau merupakan mahasiswa ilmu hadis Fakultas Usuluddin pada angkatan 2019 ya Angku. Nah, beliau ini akrab dipanggil dengan Angku atau bisa juga dipanggil dengan Bang Irfan atau Uda Irfan. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini nih Angku, kita akan bercerita lama kalau bahasa Minangnya. Kan posisinya kita sekarang merupakan sebagai anak rantau. Nah, biasanya anak rantau itu kan lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga Minang yang kental akan agamanya dan budayanya. Betul tuh Angku? Betul. Nah, menurut Angku, apa yang menjadi kultur shock Angku pertama kali datang di tanah Sunda ini saat berkuliah di perantauan, dan bagaimana Angku mengatasi hal tersebut gitu Angku? Oke. Itu campur. Boleh campur bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Kalau begini, tiap manusia itu kan terlahir di mana dia lahir, otomatis secara naluri ya, secara insting kita akan mengikuti budaya di mana kita dilahirkan. Entah itu kita lahir di Jawa, entah kita lahir di Sunda, ataupun di daerah lain, pun di daerah Minangkabau. Nah, ketika kita dibesarkan dengan suatu budaya, lantas kita beranjak menuju daerah lain, ketika kita menemui budaya lain, otomatis secara psikologis kita akan pertama itu adanya sistem perlindungan diri secara intuitif, karena itu sudah bawaan lahir gitu. Itu sebabnya ketika kita pergi ke daerah baru yang belum kita beradaptasi, akan ada sedikit rasa gelisah. Dan itu adalah hal yang lumrah. Nah, di Minangkabau pun hal tersebut sudah sangat dijelaskan juga dalam budaya kita. Karena bagaimana dalam pandangan budaya Minangkabau memandang sesuatu secara realistis. Karena itu antara satu daerah dengan daerah lain masih dalam skop Minangkabau itu memiliki budaya yang berbeda meskipun pada satu rukun yang sama. Tadi ke pertanyaan itu tadi. Ketika kita dibesarkan di kampung, kita dibesarkan dengan budaya Minangkabau yang kental antara adat dan agama, kemudian kita beranjak pergi ke tanah Pasundan ini, tentu pertama kita akan mengalami culture shock. Entah itu dari segi budayanya, entah itu dari segi ekonominya, entah itu dari segi sistem politik dan sosial masyarakat, bahasa adalah yang sangat signifikan. Tetapi Minangkabau mengajarkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana rimbo dijajah, di situ kayu dikapak, di mana sumur digali, di situ disawut. Artinya apa? Ketika kita berpindah kepada suatu tempat yang ada bukan tempat tersebut menyesuaikan diri dengan kita, tapi kitalah yang menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Nah, culture shock yang saya alami di sini itu ya, bahasa tentu kita dari orang Sumatera secara umum kalau berbicara itu nadanya sedikit lebih tinggi dibandingkan orang di sini nadanya cenderung lebih lembut. Nah, itu pertama permasalahan. Kemudian adaptasi terkait dengan rasa. Kita tahu kan orang Minang itu kan lidah itu sangat pemilik terhadap makanan gitu. Nah, awal-awal itu juga menjadi kendala bagi saya sendiri. Tetapi adaptasi itu memerlukan waktu. Jadi ketika kita pindah dari satu daerah ke daerah lain, maka waktulah yang perlahan-lahan akan menyesuaikan diri. Kurang lebih seperti itu. Iya, Angku. Terkait dari bahasa tadi nih Angku, kan ada juga nih orang-orang Sunda ini yang mengatakan orang Minang itu cenderung bahasa itu cara berbicara itu tinggi gitu. Jadi kita tuh dianggap ngomongnya kayak yang kurang sopan menurut mereka, padahal memang seperti ini loh logat kita. Nah, menurut aku bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut gitu? Ketika orang-orang Sunda yang mengatakan orang Minang ngomongnya nadanya tinggi-tinggi, kayaknya kurang sopan gini-gini gitu. Menurut aku bagaimana cara kita mengatasi? Kita tidak bisa menyalahkan orang Sunda ketika mereka dengan paradigma yang mereka bangun sendiri dari kecil sampai mereka dewasa, mereka dibesarkan dengan katakanlah budaya yang seperti itu. Sementara kita di Minangkabau karena pengaruh geografi sendiri akhirnya menyebabkan kita berbicara sedikit lebih tinggi. Nah, anggapan-anggapan seperti itu akan selalu ada dan terus ada karena pergesekan antar budaya itu merupakan salah satu teori sosial juga, bahwa pergesekan antar peradaban itu akan selalu ada. Tapi di sana kita dituntut untuk kebijaksanaan seseorang itu di sana, diujilah di sana gitu. Ketika kita datang ke sini, kita tidak bisa meminta orang lain untuk memahami kita. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan
adalah kita memahami orang terlebih dahulu. Setelah itu pemahaman tersebut akan kembali lagi kepada diri kita. Nah, menyikapi permasalahan tersebut, maka di sana kita harus menurunkan ego kita. Karena kita memang di tanah Sunda, Kita pendatang gitu. kita ikuti agar apa? Agar kita bisa di sini bisa menyelesaikan tujuan yang ingin kita capai, pun kita dengan orang lain pun juga bisa membangun relasi yang baik. Oke, baik Ampu. Ini mengenai juga perkataan orang banyak ya, selain kita orang Minang, seperti orang Sunda atau intinya orang luar Minang yang mengatakan bahwa orang Minang itu pelit-pelit. Nah, itu menurut aku apakah benar adanya, atau kalau tidak benar bagaimana cara kita menyikapi itu kan? Apalagi misalnya kita nih yang dikatakan pantas ya pelit orang Minang gitu. Secara tidak langsung kita tersinggung ya, betul ya. Tapi menurut aku bagaimana nih cara kita mengatasi hal tersebut kalau andaikan ada orang yang berbicara secara langsung seperti itu kepada kita? Jadi, dalam menyikapi permasalahan tersebut, stigma tersebut itu sebenarnya tidak hanya kepada suku Minangkabau saja, tapi di berbagai suku-suku yang lain pun juga sering ada. Misalkan, contoh saja, misalkan orang Timur dianggap mereka agak tertinggal mungkin gitu, dari segi pendidikan. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang-orang cerdas dari Timur. Nah, hari ini permasalahannya banyak kita, khususnya orang Indonesia, ketika melihat sesuatu itu seringkali itu hanya berdasarkan ucapan-ucapan semata, tidak pernah ada semacam cross check, tidak pernah ada semacam literasi yang menjelaskan, dan akhirnya apa? Akhirnya stigma yang salah tersebut akhirnya menyebar luas di masyarakat gitu kan. Ponis-ponis seperti itu yang sebenarnya kan kalau kita hitung-hitung, apakah orang Minang itu pelit? Ada beberapa oknum yang ada, akan tetapi karena beberapa oknum ini masyarakat secara tidak langsung atau bagaimana akhirnya mereka memponis secara keseluruhan. Seringkali yang terjadi di Indonesia itu adalah sepotong informasi digunakan untuk menilai seluruh keadaan. Akhirnya timbullah permasalahan seperti ini. Nah, otomatis tugas kita di sini untuk meluruskan kesalahan tersebut. Dan kita harus bisa menjelaskan. Minimal kalau kita tidak mampu mengubah secara keseluruhan stigma orang-orang terhadap Minangkabau itu sendiri, minimal terhadap diri kita dulu. Semakin banyak pribadi-pribadi Minang yang bisa meluruskan hal tersebut, maka akan berdampak pada tingkatan yang lebih tinggi. Akan semakin berkurang stigma tersebut ya. Semakin berkurang. Nah, karena stigma tersebut lahir dengan proses yang sangat panjang, otomatis mengubahnya tidak bisa secara praktis, harus bertahap, harus berangsur gitu. Nah, otomatis kalau untuk permasalahan-permasalahan seperti itu perlu kita di sini untuk saling ketika kita mendapatkan suatu informasi jangan ditelan mentah-mentah, tapi pelajari lagi gitu. Agar apa? Agar stigma-stigma yang tidak benar tidak hanya kepada kita suku Minang, entah itu suku Jawa, entah suku Timur dan lain segala macamnya, itu benar-benar sesuai dengan keadaan, tidak hanya semata stigma yang tidak jelas. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya nih aku untuk menutup percakapan Bacarito Lama kita pada malam hari ini bersama Ampu, kira-kira apa pesan dan kesan Ampu mengenai mahasiswa Minang pada zaman ini, pada saat ini yang berada di tanah Sunda ini gitu? Menyandang predikat sebagai mahasiswa Minang itu bukanlah suatu perkara yang mudah kalau dalam mata. Kenapa? Karena setiap tindakan pergerakan apapun yang kita perbuat, akhirnya nanti orang-orang akan menilai itu bagian dari Minangkabau itu sendiri. Padahal kita tahu antara pribadi dan komunitas itu sebenarnya kan sesuatu yang ada kalanya terpisah, ada kalanya satu kesatuan. Nah, hari ini kita selaku mahasiswa Minang, ketika kita berbuat A, ketika kita berbuat B, orang-orang akan menilai, oh seperti ini orang Minang, oh ternyata orang Minang itu seperti ini. Maka jagalah attitude kita, jagalah etika kita, baik cara berbicara, cara berperilaku menanggapi orang dan lain segala macamnya. Gunakanlah adab yang kita punya, agar nantinya penilaian orang terhadap kita menjadi baik dan penilaian terhadap adat budaya Minangkabau itu sendiri menjadi lebih baik. Nah, adapun kesan saya terhadap orang-orang atau mahasiswa Minang yang ada di Bandung ini, saya melihat beberapa orang di Bandung ini, khususnya di UIN ini, saya lihat banyak sekali orang-orang Minang di sini itu yang dia hadir di sana itu dia disegani. Meskipun tidak mempunyai posisi yang tinggi, tapi ketika dia berbicara, orang-orang akan menjadi segan dan mempertimbangkan apa yang dia bicarakan. Artinya
datang ke sini kasarnya tidak menjadi semacam kalau orang Minang bilang tidak sekedar salah kuaci. Iya. Datang kemari dia berbicara dihargai karena apa? Karena pemikiran dia, karena attitude dan daya dia, daya saing dia yang tinggi. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi juga berbicara mengenai adat ya Ampu. Menurut Ampu stigma orang enggak stigma ini apa ya namanya menurut Ampu yang adat basandi syarak basandi kitabullah itu maksudnya bagaimana? Oke, begini. Ketika kita berbicara tentang adat Minangkabau itu satu, harga mati dalam adat Minangkabau itu adalah Islam. Islam. Karena itulah lahir ketua adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur adat memakai tindak laku adewiyat tindak akan rupanya. Nah, itu apa maksudnya? Nah, jadi begini, Minangkabau itu dulunya bukanlah negeri yang mengenal Islam, tapi Islam itu datang ke Minangkabau belakangan. Tapi kan menjadi tanda tanya. Tadi dikatakan adat basandi syarak basandi kitabullah. Basandi itu kan diartikan dasar atau fondasi. Adat berfondasikan agama berfondasikan kitabullah. Artinya kan timbul menjadi tanda tanya. Harusnya logikanya dasar atau fondasi itu harus ada terlebih dahulu, baru ada bangunan yang Iya, tapi di Minangkabau kita tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Inilah uniknya Minangkabau. Nah, itu bagaimana Ampu? Jadi Minangkabau itu tidak menempatkan dasar terlebih dahulu, tapi filosofinya seperti ini. Filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah itu ibaratkan seperti membangun rumah gadang. Rumah gadang yang dibangun pertama kali bukanlah fondasi atau dasar, tapi dibangunlah rumah separuh jadi. Ketika rumah ini sudah separuh jadi, baru dimasukkan dasar, baru dimasukkan fondasi yang sebenarnya Dalam bentuk tiang gitu ya? Nah, itu yang kita kenal dengan tonggak tuo. Seperti itulah Minangkabau, adat dibikin setengah jadi dulu, barulah Islam datang sebagai fondasi, barulah paripurna adat tersebut. Nah, makanya keluar ketua adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, kalau seandainya ini dilanggar, ketika seseorang dari Minangkabau tidak lagi mengamalkan ajaran Islam, maka ia akan mendapatkan semacam ini. Setiap sumpah itu kan ada akibat. Akibatnya apa? Kaateh tidak berpucuk, ke bawah tidak boleh di tangan diri kumbang. Artinya apa? Hidup segan mati tidak mau. Menjadi sesuatu yang tidak berguna. Seperti itulah artinya. Jadi apakah semua orang Minangkabau ini memang beragama Islam? Wajib. Oh, wajib ya? Wajib. Berarti emang tidak ada ya orang asli Minangkabau itu beragama selain agama Islam? Tidak ada. Nah, itulah dia tadi udah uni sekalian bahwasanya pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai mahasiswa yang berada di Minang, mengenai budaya-budaya Minang bersama aku. Mungkin segitu saja pada sesi kita pada kali ini. Terima kasih banyak Ampu, kita ucapkan kepada Ampu yang sudah menyediakan waktunya. Baik, sekian dari kami, keluarga mahasiswa Minang UIN Senang Gunung Jati Bandung tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.